Browsing atau juga terkenal dengan istilah surfing adalah aktivitas yang kita lakukan untuk mengunjungi atau membuka isi alamat-alamat website yang terdapat di internet. Dalam hal ini memanfaatkan layanan World Wide Web. Jadi kita menggunakan internet sebagai salah satu sumber informasi. Untuk bisa melakukan browsing atau surfing ini, ya, selain koneksi internet, kita juga memerlukan program aplikasi web browser. Misalkan Internet Explorer, Netscape Communicator, Mosaic, dan sebagainya. Namun, program aplikasi web browser yang paling populer adalah Internet Explorer, karena semua sistem operasi Windows, ya, keluaran Microsoft, itu pasti sudah ada program aplikasi Internet Explorer-nya. Hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita melihat isi dari sebuah situs adalah alamat situs atau web yang bersangkutan, atau dikenal juga dengan istilah nama domain. Mungkin Anda pernah mendengar alamat domain www, ya, titik ini dibaca dengan istilah .microsoft.com. Jadi bacaannya www.microsoft.com, atau juga alamat website windows.microsoft.com. Nah, huruf, ya, tulisan HTTP itu menunjukkan jenis protokol yang digunakan, ya, karena protokol yang digunakan untuk fasilitas World Wide Web adalah HTTP. Kemudian untuk www.microsoft.com-nya adalah alamat domain dari situs yang bersangkutan. Nah, mungkin ada alamat situs, ya, seperti windows.microsoft.com, itu dikenal dengan istilah subdomain, ya, jadi bagian dari sebuah domain. Misalkan windows.microsoft.com adalah subdomain dari domain microsoft.com. Nah, Anda mungkin mendengar istilah .com, .net, .edu, .org, .gov, dan .mil. Nah, akhir dari sebuah nama domain itu menunjukkan kategori situsnya. Misalkan .com adalah untuk situs-situs komersial, ya, seperti yahoo.com, detik.com, dan sebagainya. Tapi itu juga bukan jaminan, ya, karena bisa saja situs yang ditujukan untuk situs komunitas, ya, akhirannya .com juga. Kemudian .net biasanya untuk situs kategori internet provider, ya, penyedia layanan internet. Edu untuk pendidikan, org untuk organisasi, gov untuk pemerintahan, dan mil untuk militer, ya. Akhiran dari nama-nama domain tersebut itu berlaku secara internasional, ya. Itu diatur oleh sebuah lembaga yang ada di Amerika Serikat sana, ya. Tempat internet ini ditemukan. Khusus untuk masing-masing negara, ya, memiliki regulator tersendiri, ya, tentang penamaan domain ini. Misalkan di Indonesia Anda mungkin mendengar, ya, alamat website .co.id, ya. Ada banyak, biasanya itu adalah alamat website sebuah perusahaan. Jadi .co.id itu adalah khusus untuk perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian .net.id ini biasanya alamat website untuk ISP, misalkan centrim.net.id, indosat.net.id, dan sebagainya. Kemudian ada HID, ya. Ini adalah situs untuk pendidikan, ya, perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Misalkan gunadarma.h.id atau binus.h.id dan sebagainya. Ada juga
Akhir situs .id, ini adalah untuk organisasi, ya, misalkan banyak ya, .id, dompet.apa.or.id dan sebagainya. .go.id ini untuk adalah situs untuk pemerintahan seperti kpu.go.id, ya. Jadi yang ada ID-nya adalah khusus alamat situs Indonesia. Tapi bukan berarti bahwa situs tersebut hanya bisa diakses di Indonesia, bukan itu. Karena dari manapun bisa mengakses situs tersebut. Itu hanya untuk regulasi saja, ya, pengaturan nama yang diatur oleh Indonesia sendiri. Nah, untuk negara lain juga sama, ya, diatur oleh masing-masing negara. Misalkan kalau akhirannya adalah MY, itu berarti situs yang dikelola oleh warga Malaysia. Kalau SK itu adalah situs yang dikelola oleh warga Singapura, ya, negara Singapura. Filipina juga sama, Taiwan, Jepang, kemudian Korea, Hong Kong, Kanada dan sebagainya. Masih banyak negara-negara yang memiliki nama sendiri. Oke? Berdasarkan isi atau konten dari sebuah website, kita bisa mengelompokkan website-website yang ada di internet, yaitu website profile, ya. Ini biasanya sifatnya statis, ya. Kadang-kala isi situsnya diupdate sebulan sekali atau bahkan hanya setahun sekali. Biasanya mungkin situs perusahaan atau juga situs pribadi. Dan kedua adalah website berita. Ini isi situsnya biasanya diupdate hampir tiap hari, bahkan ada juga yang diupdate per detik. Contohnya situs berita ini detik.com, kemudian ada juga bbc.co.uk, dan sebagainya. Website komunitas ini biasanya dibangun oleh satu atau beberapa orang yang memiliki kesamaan bidang yang diminati. Misalkan ada website komunitas untuk penggemar jazz, ada juga website komunitas untuk penggemar binatang peliharaan, penggemar komputer dan sebagainya. Nah, website e-commerce ini sudah tidak statis lagi, ya. Pada website e-commerce ini kita misalkan bisa melakukan transaksi, ya, pembelian barang, ya, pemesanan barang dan sebagainya. Misalkan ini adalah website toko online, ya, seperti di Indonesia ada glodokshop.com, kemudian ada juga misalkan amazon.com.